Salam jumpa pemirsa Dhamma TV, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Senang sekali saya Atta Silani Kantinandi dapat kembali hadir dan menjumpai Anda dalam program acara Manage Your Mind. Dan Manage Your Mind pada kesempatan kali ini akan membawakan satu tema menarik, yaitu melatih diri untuk berbuat baik. Dan untuk itu telah hadir seorang narasumber kita, yaitu seorang Samanera yang saat ini juga masih kuliah di STAB Kertarajasa Batu. Beliau adalah Samanera Piasilo. Namo Buddhaya Samanera. Iya, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya dan suasana hati di hari ini begitu? Iya, kabarnya baik dan suasana hatinya juga lumayan baik juga. Lumayan baik, berarti sedang happy ya Samanera ya. Iya, Ya, betul. semoga nantinya kita akan berbincang-bincang dengan cukup baik juga. Dan seperti yang telah saya sampaikan pada awal tadi mengenai tema kita, yaitu melatih diri untuk berbuat baik. Sebenarnya melatih diri atau berbuat baik itu sebenarnya seperti apa sih Samanera? Silahkan Samanera menguraikan terlebih dahulu kepada para pemirsa Dhamma TV. Silahkan. Ya, baik pemirsa Dhamma TV yang budiman, senang sekali saya Samanera Piasilo dapat menjumpai Anda dalam acara Manage Your Mind ini. Sesuai tema yang telah diambil, yaitu melatih diri untuk berbuat baik. Nah, seperti apa toh melatih diri untuk berbuat baik itu? Nah, di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita aktif untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa saja, tentu untuk diri kita sendiri dan juga untuk penerima. Jadi di situ dikatakan bahwa tidak ada yang merasa rugi. Jadi kitanya yang berbuat untung, kemudian pihak yang menerima pun juga untung. Nah, perbuatan baik ini di dalam Dhamma dikatakan bahwa ada 3 saluran untuk berbuat baik. Yaitu yang pertama melalui pikiran. Bagaimana kita memanage pikiran kita. Jadi bagaimana kita berusaha untuk tidak berpikir yang kotor-kotor. Jadi kita membebaskan diri dari pikiran membenci, kemudian dendam, kemudian pikiran iri hati dan sebagainya itu. Pokoknya sifat-sifat dari pikiran yang negatif. Jadi seperti itu. Kemudian saluran kedua adalah melalui ucapan. Jadi bagaimana kita berbuat baik melalui ucapan? Tentu saja dengan berucap yang baik, berkata-kata yang ramah, kemudian berkata yang lemah lembut, menyenangkan, tidak menyakitkan bagi yang mendengarnya. Jadi seperti itu. Kemudian saluran yang ketiga adalah melalui tindakan jasmani. Jadi bagaimana tingkah laku kita tidak merugikan pihak lain, kemudian bagaimana tata susila kita ketika kita berhadapan dengan misalkan orang tua, guru, kemudian orang-orang di sekitar kita, misalkan orang yang lebih tua dari kita. Nah, dari situlah perbuatan-perbuatan baik ini dapat kita lakukan. Jadi yang pertama tadi melalui pikiran, kemudian yang kedua melalui ucapan, dan yang ketiga adalah melalui tindakan jasmani. Ya, baik Samanera, terima kasih atas penjelasan mengenai perbuatan baik. Nah, hal itu membuat saya ingin bertanya, kapankah saat yang tepat untuk kita melakukan satu perbuatan baik? Apakah ada pada saat-saat tertentu kita melakukan perbuatan baik atau seperti apa begitu? Silahkan Samanera menjelaskan. Ya, kapan kita berbuat baik, sebaiknya berbuat baik. Kalau menurut saya dan mungkin menurut semuanya di sini ya kapan saja. Jadi pada saat ini kita pun dapat berbuat baik. Jadi dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi misalkan kita sedang berjalan, misalkan ke depan wihara atau di lingkungan wihara, kita menemukan sampah-sampah yang berceceran. Nah, kemudian kita mempunyai niat dan aktif untuk membantu melestarikan lingkungan itu. Jadi kita memungutnya, kemudian memasukkan ke tempat sampah. Jadi seperti itu. Kemudian di samping itu juga, apabila kita sedang melakukan perjalanan, itu kita di dalam kendaraan itu berpapasan dengan misalkan peminta-minta. Nah, jadi bagaimana
eh, keaktifan kita untuk berbuat baik itu sendiri. Jadi oh bagaimana ya seandainya jika saya menjadi orang seperti itu, pasti saya akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, dengan berpikiran seperti itu, mempunyai pengertian seperti itu, maka batin kita pun akan tergugah untuk melakukan perbuatan baik, yaitu mungkin dengan memberikan sesuatu yang kita punyai. Jadi seperti itu. Kemudian saat yang paling tepat adalah pada saat seseorang itu membutuhkan bantuan kita. Jadi kalau misalkan orang tersebut tidak membutuhkan bantuan kita, tetapi kita rela memberikan bantuan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau menurut saya itu kurang pas. Jadi kalau dikatakan pas apabila subjek tersebut atau objek tersebut benar-benar membutuhkan bantuan dari bantuan kita. Begitu ya. Iya. Berarti kita harus ini ya Samanera, harus memiliki kejelian di mana objek yang akan kita berikan satu perhatian, kita lakukan perbuatan baik itu sedang membutuhkan. Apakah harus selalu begitu atau universal? Maksudnya setiap saat bisa kita lakukan. Apakah harus menunggu hingga muncul seseorang yang membutuhkan begitu Samanera? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bagaimana kita harus aktif. Jadi tidak menunggu saat-saat atau pada saat orang lain membutuhkan. Jadi kalau misalkan pada saat orang membutuhkan itu ya lebih baik lagi. Akan tetapi akan terasa lebih baik jika kita sendiri yang aktif. Jadi punya inisiatif lah, katakanlah seperti itu. Jadi kita ada yang mengatakan seperti ini, kita sebaiknya menjemput bola, bukan menunggu bola. Jadi bagaimana kita harus aktif untuk berbuat kebajikan itu sendiri. Iya, baik Samanera. Dan seperti yang Samanera terangkan tadi, terdapat 3 saluran untuk melakukan perbuatan baik. Apakah ketiga hal ini, yaitu ucapan, pikiran, dan juga perbuatan itu dilakukan secara serentak bersama-sama ataukah hanya satu-satu saja? Maksudnya perbuatan ya perbuatan saja, kemudian ucapan hanya ucapan saja, ataupun pikiran ya hanya pikiran positif saja begitu, atau seperti apa begitu? Idealnya setiap tindakan atau perbuatan baik itu ya dilakukan dari ketiga saluran itu. Jadi berpikir baik, berucap baik, dan juga berkelakuan baik. Akan tetapi kadang-kadang ada juga yang hanya bisa melakukan perbuatan baik melalui pikiran. Misalkan orang tua yang sudah tidak mampu berjalan ataupun melakukan aktivitas. Jadi padahal mereka kan masih bisa berpikir gitu. Nah, bagaimana caranya pada saat itu si orang tua tersebut melakukan perbuatan baik melalui pikiran? Jadi misalkan memancarkan meta, yaitu pikiran cinta kasih kepada semua makhluk. Jadi seperti itu. Kemudian kadang ada juga orang yang tidak seperti orang tua ini. Jadi misalkan sehat seperti kita yang ada di sini semuanya. Nah, itu akan lebih baik jika didahului dengan pikiran baik dulu. Kemudian kalau sudah berpikir baik, tentu ucapan kita nanti akan teratur, menjadi tertata. Mana dipilih-pilih, mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi sebaiknya ya dipilih mana yang baik yang akan saya ucapkan ini. Kemudian begitu juga melalui tindakan itu sendiri. Begitu juga dengan tindakan begitu ya Samanera. Jadi jika ketiga hal ini dilakukan dengan sempurna, misalnya diawali dengan pikiran, kemudian dalam ucapan dan perbuatan kita pun juga baik, itu justru menambah nilai dari perbuatan baik kita. Iya. Seperti itu ya Samanera. Iya, baik sekali Samanera. Dan seperti yang Samanera contohkan di awal tadi, misalnya kita sedang berjalan kemudian mengetahui ada sampah, kemudian kita memungutnya, hal itu kan tidak ada objek, maksudnya tidak ada jelas orang yang kita tolong begitu, kita hanya memungut sampah. Apakah hal itu juga bisa dikatakan suatu perbuatan baik? Ya tentu saja, karena perbuatan baik itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak
merugikan orang lain. Jadi pada saat itu kita untung kan. Nah, kita sudah bisa menjaga lingkungan itu dengan baik. Contohnya dengan memungut sampah-sampah itu. Dengan otomatis gitu batin kita pun akan menjadi lebih baik lagi. Menjadi berkembang lebih baik lagi gitu. Oh ya, begitu Samanera. Baik Samanera, kita lanjutkan nanti setelah jeda pariwara ya. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi Manajemen akan segera kembali ke hadapan Anda. Tetap di Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pemirsa dan masih tetap dengan tema kita yang sama, yaitu melatih diri untuk berbuat baik. Masih juga dengan Samanera Piasilo di sini. Ya Samanera, untuk segmen kali ini kita langsung saja ke tanya jawab ya. Untuk itu silahkan atas Silani Yana untuk menyampaikan pertanyaan. Ya Samanera, melihat fenomena yang ada di sekitar kita, banyak sekali orang yang selalu berbuat baik tapi kadang mereka juga merasa bosan. Kenapa? Karena dari setiap berbuat baik itu mereka kadang tidak tahu apa hasilnya gitu. Jadi bagaimana memotivasi mereka agar tidak bosan berbuat baik meskipun hasilnya tidak nampak. Terima kasih. Iya, langsung dijawab. Iya, silakan langsung dijawab Samanera. Pertanyaan yang baik sekali dari atas Silani Nyana gitu ya. Nah, melihat fenomena seperti itu, ada seseorang yang sering berbuat baik, tetapi kok tidak nampak-nampak hasilnya. Nah, mungkin di situ kita akan bisa mengasih atau memberikan suatu pengertian bahwa di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini ada hukum yang tidak dapat ditolak, yaitu hukum karma. Nah, mungkin saja si orang ini pada masa atau kehidupan yang lampau dia itu kurang berbuat kebajikan. Jadi karena perbuatan yang lampau ini tidak kurang melakukan perbuatan baik itu sendiri, maka dengan otomatis pada kehidupan sekarang pun dia akan mungkin seret rezeki, mungkin hal-hal baik yang lain. Nah, kemudian perlu dimengerti bahwa kehidupan bukan hanya pada saat ini saja, tetapi ada kehidupan lampau, sekarang, dan yang akan datang. Nah, mungkin saja di masa kehidupan yang akan datang itu si pembuat kebajikan ini dapat meraih hasilnya. Jadi seperti itu. Ya, bagaimana atas Silani? Mungkin sudah cukup jelas atau ingin lagi bertanya? Sudah cukup jelas? Oke, cukup. Baik, selanjutnya atas Silani Hemayanti, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Naum Budaya Samanera. Ya, saya ingin menanyakan mengenai suatu peristiwa gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering melihat orang lain itu berbuat baik kepada orang lain, orang-orang di sekitarnya. Tetapi kadang lupa berbuat baik dengan orang terdekatnya, misalnya kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Karena kadang itu motivasi melakukan perbuatan baik itu juga lain gitu, ingin dipandang baik di mata orang lain, tapi lupa dengan perilaku baik yang harus dilakukan kepada orang tua. Misalnya ini adalah kasus seorang anak gitu. Saya ingin ulasan dari Samanera, apakah Buddha pernah mengajarkan hal itu mengenai bagaimana seorang anak mestinya berbuat baik kepada orang tuanya gitu? Maksud ya? Iya. Iya. Gitu maksud saya. Jadi perilaku yang bagaimana yang harus ditunjukkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya gitu. Dan apakah itu benar-benar dikatakan oleh Buddha? Apakah itu ada literatur tertentu yang menyatakan hal itu? Terima kasih. Iya, baik Samanera. Jadi intinya ini subjeknya adalah seorang anak ya. Jadi seorang anak kadang melakukan perbuatan baik terlampau jauh, tidak memperhatikan orang-orang terdekat, tapi melakukan perbuatan baik di sekitar yang lebih jauh begitu, dengan dengan tujuan yang
terselubung ibaratnya, tujuan yang berbeda begitu. Dan apakah hal itu baik atau tidak, silahkan Samanera uraikan terlebih dahulu, dan kemudian selanjutnya mengenai literatur Buddhisnya, silahkan. Ya, baik. Menghadapi kejadian seperti itu memang banyak sekali yang saya lihat juga di masyarakat itu, kebanyakan orang-orang berbuat baiknya itu pada orang-orang yang lebih jauh gitu. Jadi misalkan kepada orang yang mempunyai nama, kemudian mempunyai jabatan dan lain-lain. Yang nantinya apabila kita mempunyai kedekatan dengan mereka itu, dengan otomatis nama kita akan menjadi baik pula. Jadi seperti itu. Kan tetapi malah sebaliknya mengabaikan dengan orang-orang yang ada di dekat kita, misalkan seorang ayah ataupun seorang ibu, kemudian keluarga dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita harus mempunyai pandangan yang benar dulu. Jadi dikatakan bahwa di dalam Dhamma itu ada samaditi, yaitu pandangan benar. Bagaimana kita mempunyai pandangan bahwa orang tua ini adalah orang tua yang telah membesarkan kita, mulai dari seorang ibu yang mengandung, kemudian merawat kandungannya hingga 9 bulan lebih, kemudian sampai melahirkan, merawat sampai tumbuh dewasa. Nah, seperti itu. Bahkan seorang ibu itu juga rela, mungkin bahkan seorang ibu itu juga kadang-kadang juga sering juga berbohong. Nah, misalkan melihat anaknya kelaparan, silahkan nak makan terlebih dahulu. Nah, ibu bagaimana? Ibu masih kenyang, nanti kalau kamu sudah makan, baru ibu baru makan gitu. Jadi seperti itu. Kadang-kadang ibu memang seperti itu. Seorang ibu juga kadang rela tidur di tempat yang lembab, yang basah, asalkan anaknya tidur di tempat yang kering dan tidak menangis atau rewel lagi. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita dapat membalas kebaikan-kebaikan orang tua itu? Ya, yang pertama yaitu mempunyai pandangan benar seperti itu. Jadi mempunyai pengertian bahwa orang tua inilah yang telah membesarkan saya, yang menciptakanlah, katakanlah seperti itu mudahnya, sehingga saya ini bisa terlahir di dunia ini sampai saat ini. Nah, jadi bagaimana usahanya? Jadi kita harus membalasnya dengan mungkin merawat ayah dan ibu, mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Apalagi kalau misalkan kita dapat memberikan pengertian yang baru, yang awalnya pandangan salah, mempunyai pandangan salah orang tua kita, atau pandangan yang tidak benar, kita memberikan dhamma bahwa oh, Pak, Bu, seperti ini loh yang benar itu. Kalau menurut ibu dan bapak ini, yang dilakukan ibu dan bapak ini kurang tepat, jadi tepatnya seperti ini. Nah, kemudian orang tua bisa mengerti hal ini, kemudian melakukan apa yang kita anjurkan. Nah, dikatakan bahwa seperti itu merupakan balas jasa yang paling tinggi di antara misalkan kita memberikan materi-materi, memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, memberikan pengertian yang lebih baik itu merupakan nilainya lebih tinggi lagi. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah ada literatur Buddhis yang membahas khusus tentang bagaimana seorang anak berbakti kepada seorang ibu atau ayah? Nah, katakanlah orang tua di situ. Ada satu sutta, mungkin di sutta-sutta yang lain juga ada, akan tetapi yang lebih terkenal itu adalah Sigalowada Sutta. Bagaimana di situ diterangkan bahwa seorang anak mempunyai kewajiban membalas jasa atau jasa-jasa kebajikan dari orang tua yang telah merawat dan juga membesarkannya. Seperti itu Atas Silani. Ya, demikian Atas Silani. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas? Cukup jelas. Ya, ada Atas Silani lain yang ingin bertanya? Silahkan.
Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik Samanera. Saya kalau tidak ada yang atas Silani yang bertanya, saya yang ingin mewakili ya. Jadi saya yang akan bertanya. Seperti yang Samanera ungkapkan di awal ya, perbuatan baik melalui ucapan itu seperti berbicara lemah lembut semacam itu ya. Tapi bagaimana dengan seseorang yang terbiasa ataupun memiliki satu karakter berbicara itu kasar begitu. Namun pada intinya niat ataupun tujuannya itu baik, namun cara menyampaikannya selalu tidak menyenangkan begitu. Bagaimana kalau menurut pendapat Samanera? Ya, kalau ada seseorang berbicara yang niatnya baik, akan tetapi caranya ini yang tidak tepat gitu. Jadi misalkan ingin berbuat baik atau berucap baik, tapi malah menyakitkan. Nah, tentu itu tidak tepat. Nah, untuk merubahnya, lagi-lagi kita ya harus memberikan pengertian. Mungkin dengan mengajukan pertanyaan, bagaimana seandainya kamu diperlakukan seperti itu, diberikan kata-kata kasar seperti itu, apakah kamu senang? Kalau jawabannya senang, ya terserah. Nanti kamu juga akan dapat balasan seperti itu. Nah, seandainya saja kata-kata baikmu itu diucapkan dengan lemah lembut, dengan baik, dengan sopan, maka yang mendengar pun akan tentram selain dapat manfaat dari kebenaran itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Iya. Terima kasih sekali atas jawabannya Samanera, dan kita akan lanjutkan nanti. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena perbincangan kita mengenai perbuatan baik ini semakin seru, dan tetap di Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pemirsa, dan masih dengan tema yang sama, yaitu melatih diri untuk berbuat baik. Dan langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada Samanera untuk mempertanyakan suatu masalahnya ataupun pertanyaannya kepada Samanera Piasilo. Silakan Samanera. Nama budaya Samanera. Ya, saya ingin bertanya tentang suatu hal yang berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, yang berkenaan dengan berbuat baik. Tadi juga sudah menyinggung tentang berbuat baik. Seperti Sang Buddha menyatakan bahwa ada dua hal yang sulit kita temui di dunia ini. Yang pertama adalah orang yang selalu memberi. Dalam artian misalkan ada orang tua kita ini selalu mewariskan harta bendanya. Dan yang kedua yaitu tahu berterima kasih. Nah, dua hal ini saling berkaitan. Nah, kalau misalkan orang tua kita ini meninggal alias mati, bagaimana seorang anak ini caranya untuk kita mengucapkan suatu rasa terima kasih kita pada orang tua tersebut? Nah, bagaimana caranya seperti itu? Terima kasih. Ya, silakan langsung dijawab saja Samanera. Ya, baik. Pertanyaan dari Samanera Upasilo, bagaimana seandainya kita berbuat baik untuk orang tua kita, akan tetapi orang tua ini sudah meninggal. Nah, dikatakan di dalam Dhamma bahwa kebajikan orang tua itu tidak akan pernah habis ketika merawat kita, meskipun orang tua itu sudah meninggal. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat membalas jasanya? Yaitu dengan melakukan patidana. Patidana adalah suatu istilah yang dalam bahasa Indonesia diartikan pelimpahan jasa. Jadi pelimpahan jasa ini yaitu bagaimana kita berbuat suatu kebaikan, apakah itu melalui pemberian materi, kemudian pemberian ucapan-ucapan yang baik, kemudian memberikan dhamma kepada orang lain. Nah, setelah berbuat kebajikan seperti itu, kita hendaknya mengingat orang tua kita, yaitu dengan menyebutkan namanya. Misalkan nama orang tuanya siapa? Pak Nengsah ya. Ya. Semoga dengan jasa-jasa kebajikan yang telah saya lakukan ini, orang tua saya yang bernama
Pak Nesah ini atau mendiang Pak Nesah dapat berbahagia di alam sana, kemudian dapat terlahir kembali di alam yang lebih bahagia. Nah, seperti itu. Jadi dengan melakukan patidana tersebut, orang tua kita dapat tertolong. Kalau misalkan orang tua kita terlahir di alam-alam yang menderita, misalkan di alam peta, seperti itu. Seperti itu. Ya. Bagaimana Samanera, sudah cukup jelas? Iya. Ada lagi Samanera yang ingin bertanya? Silakan Samanera. Namo Buddhaya Samanera. Iya, Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya tentang berlatih untuk berbuat baik ini, di mana banyak orang yang dalam berlatih untuk melakukan perbuatan baik itu, akan tetapi di situ buahnya itu atau dia itu malah mengalami satu hal yang tidak baik. Misalnya dia telah berbuat baik, telah berdana kepada seseorang, akan tetapi dia itu malah mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan, misalnya kecurian ataupun terjadi satu kecelakaan. Nah, sehingga di dalam perbuatan baiknya itu di yang akan datang dia merasa malah enggan. Nah, jadi bagaimana menyikapi atau memberikan satu solusi kepada seseorang yang mengalami atau memperoleh atau sedang belajar untuk berbuat baik, akan tetapi malah kondisi buruk yang diterimanya. Ya, terima kasih. Iya, silakan langsung dijawab sama Nera. Ya. Sebenarnya kalau menyimak tadi pertanyaan ini mirip dengan dari pertanyaan atas Silani. Nah, bagaimana seseorang ketika berbuat baik itu malah kok tidak memperoleh kebaikan, malah justru tadi seperti yang dicontohkan juga dari pertanyaan itu mengalami kecurian dan hal-hal lain yang tidak baik. Nah, jadi kalau misalkan di situ masih menyesal, saya ini sudah berbuat baik banyak, akan tetapi kok buahnya tidak maksimal gitu. Jadi di situ dapat kita lihat bahwa sebaiknya di dalam berbuat baik itu sendiri kita melakukannya dengan ikhlas. Nah, jadi semata-mata kita berbuat untuk kebaikan itu sendiri. Nah, kalau misalkan seperti yang saya katakan tadi, ingin berbuat baik akan tetapi mempunyai mempunyai keinginan supaya harta saya bertambah, supaya harta saya menjadi banyak. Nah, dengan melakukan hal seperti itu, maka nanti apabila tidak mendapatkan apa yang diinginkan itu, akan menjadi menyesal, terus malah enggan untuk berbuat baik kembali. Nah, jadi di situ harus dibutuhkan suatu pengertian bahwa saya berbuat baik ini untuk perbuatan baik itu sendiri. Jadi saya akan mengikhlaskan apapun yang terjadi. Dengan demikian, maka dia akan mempunyai kualitas batin yang baik pula. Karena di dalam suatu contoh ada sesuatu atau ada seseorang, misalkan seseorang ini ada dua orang ya. Nah, satu orang ini mempunyai intelektual yang tinggi sekali, akan tetapi dia tidak mengerti mana yang baik, mana yang buruk di dalam spiritualnya. Jadi kualitas mentalnya itu kurang baik, katakanlah seperti itu. Kemudian di pihak lain, satu orang ini dia tidak bersekolah, jarang belajar membaca buku tentang pengetahuan atau lain sebagainya itu. Tetapi dia selalu berperilaku baik, menjalankan moral, kemudian bersikap atau bertingkah laku yang menyenangkan bagi orang lain. Nah, di situ dapat kita lihat siapa coba yang nantinya akan masuk surga. Yang pintar secara intelektual tetapi tidak mengenal norma-norma, ataukah seseorang yang tidak belajar ilmu pengetahuan akan tetapi tindak tanduknya baik. Sepertinya yang kedua ya, jenis kedua, manusia kan? Yang kedua ya sama Nera ya. Makanya jangan heran nanti kalau misalkan Anda nanti semuanya telah meninggal dan mungkin masuk surga, ketemu orang-orang yang intelektualnya mungkin kurang tinggi, kan tetapi di situ terdapat banyak orang-orang yang baik. Nah, jadi ya idealnya kita selain mempunyai intelektual yang tinggi, juga seharusnya atau sebaiknya kita juga mempunyai kemoralan yang baik pula atau yang tinggi. Seperti itu sama Nara.
Begitu. Bagaimana Samanera? Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Iya. Memang Samanera kalau untuk menyikapi hal itu, bagi mereka yang memiliki pemahaman yang sudah cukup baik dan latihannya itu sudah cukup sering, bisa mungkin menerima hal itu. Tapi bagaimana ini seandainya seseorang ini masih dalam tahap berlatih dan baru-baru berlatih untuk melakukan satu kebajikan, apakah tidak ada tips lain untuk memberi suatu pengertian terhadap seseorang ini agar dia itu tidak istilahnya itu tidak bosan untuk melakukan kebajikan itu, karena dalam melakukan kebajikan itu dia malah sering memperoleh hal yang kurang baik untuknya, seperti itu. Iya, Samanera. Jadi intinya yang dimaksud oleh Samanera Abisilo adalah seseorang ini masih dalam tahap belajar begitu. Jadi masih mudah goyah untuk melakukan satu perbuatan baik. Nah, melakukan perbuatan baik tapi malah mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan begitu. Jadi silakan langsung dijawab Samanera. Tidak ada jalan lain ya kecuali kita selalu belajar. Nah, jadi apa yang sebenarnya yang menjadi problem kita? Tadinya kan kita tidak tahu. Jadi bagaimana usaha kita untuk menjadi tahu. Nah, untuk apa ya istilahnya mengatasi hal ini, maka di situ perlu belajar tentang perbuatan baik itu sendiri, yaitu ada 3 syarat, yaitu berbuat baik pada di awalnya kita mempunyai cetana atau kehendak yang baik pula. Nah, kemudian pada saat menyerahkan perbuatan baik itu sendiri, kalau misalkan memberikan materi, nah itu kita juga mempunyai pengertian yang baik. Kemudian setelahnya juga kita seharusnya berpikir yang baik pula, mempunyai keikhlasan lah, katakanlah seperti itu. Jadi dengan berusaha belajar apa yang belum diketahui tersebut, dia akan menjadi tahu, sehingga nantinya akan memberikan suatu pengertian baru bahwa perbuatan baik itu akan lebih baik lagi jika dilakukan dengan keikhlasan, seperti itu. Iya. Baik, Samanera, kita break sesaat ya. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena nantinya Samanera akan menjelaskan kembali dan menerangkan lebih detail mengenai perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang masih sangat pemula sekali ya. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pemirsa, masih dengan narasumber kita yaitu Samanera Piasilo yang seperti janji saya di awal tadi, beliau akan melanjutkan kembali penjelasannya terhadap Samanera Abisilo mengenai perbuatan baik yang menghasilkan akibat buruk bagi seorang pemula ya. Silakan Samanera, mungkin bisa diberikan contohnya supaya Samanera Abisilo mungkin mengerti lebih detail. Silakan. Sebenarnya kalau kita meyakini hukum karma itu sendiri, tidak ada suatu perbuatan baik akan tetapi berakibat perbuatan buruk bagi si pelakunya itu. Yang ada adalah perbuatan baik itu memang sudah dilakukan, akan tetapi bisa saja pada kehidupan saat itu dia perbuatan buruknya yang telah dia lakukan itu lebih dominan muncul. Jadi perbuatan baik yang dilakukan pada saat ini mungkin saja nanti di kapan-kapan atau misalkan hari tua, kalau hari tua tetap tidak berbuah, mungkin saja di kehidupan selanjutnya. Nah, kan malah enak kalau misalkan kita berbuat baik akan tetapi hasilnya itu kita petik di kehidupan selanjutnya. Jadi kita seperti mempunyai tabungan gitu kan ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada istilah orang melakukan perbuatan baik tapi hasilnya buruk begitu ya. Tapi hanya saja hasilnya dari perbuatan baik ini masih belum tampak karena tertutup oleh perbuatan-perbuatan buruk di masa lampau semacam itu. Karena di dalam kehidupan kita yang sudah berlalu itu, misalkan saat ini kita berumur berapa? 23 tahun. Kemudian 23 tahun itu ke bawah,
tidak saja kan kita berbuat baik terus, akan tetapi sebelum kita mengenal atau memahami perbuatan berbuat kebajikan itu adalah baik, di situ tentu kita secara menyadari ataupun tidak, kita juga melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, pada saat itulah kalau kita tidak mengerti dengan benar, mempunyai pandangan bahwa saya sudah berbuat baik yang banyak, akan tetapi kok hasilnya tidak ada, malah justru sebaliknya, penderitaan yang saya terima. Jadi seperti itu. Iya, baik sekali Samanera. Untuk selanjutnya silahkan kepada Samanera. Ya, untuk silakan bertanya. Ya, terima kasih. Dan nama budaya Samanera. Ya, nama budaya. Kalau melatih diri berbuat baik kepada orang yang kita sukai, yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita, sangat kita percaya misalnya, itu sangat mudah. Bahkan tanpa diminta pun kita melakukan kebaikan dengan sendirinya. Tapi beda halnya dengan yang tidak kita sukai, yang kita benci, itu sangat sulit. Nah, bagaimana cara kita untuk melatih diri kita berbuat baik kepada mereka yang tidak kita sukai, jadi sehingga bisa kepada siapapun kita bisa berbuat baik. Iya, Samanera, itu adalah suatu hal yang sulit, yaitu melakukan satu perbuatan baik terhadap orang yang tidak kita sukai ya. Untuk itu silahkan Samanera menjawab pertanyaannya. Ya, ya memang sulit ya, kalau misalkan di pikiran kita sudah tertanam sesuatu hal yang negatif. Untuk merubah itu sangat sulit sekali. Dan mungkin kita juga semua sudah merasakannya. Lalu bagaimana supaya kita dapat berbuat baik terhadap orang yang mungkin tidak kita sukai? Nah, perbuatan baik itu kan seperti yang saya jelaskan di awal tadi kan tidak saja melalui tindakan, tidak saja melalui ucapan, akan tetapi juga bisa kita lakukan dengan memancarkan pikiran cinta kasih. Kalau misalkan gengsi seperti itu, nah karena gengsi, oh saya ngomong sama dia padahal dia musuh saya atau tidak saya sukai, nah bisa memancarkan pikiran cinta kasih kita, walaupun itu terpaksa. Nah, terpaksa, tapi kalau berbuat baik ya baik saja meskipun hasil tersebut tidak maksimal seperti itu. Jadi lagi-lagi saya mengingatkan seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kita seharusnya memahami hukum karma. Jadi cara kerja hukum karma itu tidak dapat disanggah, melainkan harus kita terima. Dan setiap orang, setiap makhluk itu juga setiap saat berbuat, yaitu karma itu sendiri, yang nantinya juga akan mendapatkan akibat. Nah, kalau kita sering-sering berbuat kebaikan, meskipun itu tidak ikhlas, tetapi di situ adalah kebaikan yang nantinya akan berbuat yang nantinya juga akan menghasilkan kebaikan pula. Berbeda juga kalau misalkan kita sering-sering berbuat tidak baik, berbuat kejahatan, ya nanti buah yang akan kita petik pun akan menjadi tidak baik pula, yang akan memunculkan suatu penderitaan bagi diri kita sendiri. Seperti itu. Ya, begitu Samanera. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Iya, Samanera. Berbicara mengenai satu perbuatan baik, seperti yang kita ketahui, kita tidak tinggal hanya sendiri saja. Kita tinggal dengan banyak orang, misalnya seperti itu ya Samanera. Dan bagaimana jika dalam melakukan satu perbuatan baik, kita ini tidak melakukannya sendiri, yaitu misalnya kita sedang ingin berdana, akan tetapi kita sudah punya materi, kita sudah punya sesuatu yang ingin kita danakan, akan tetapi kita tidak memiliki waktu untuk melakukan suatu perbuatan baik itu, tidak tersampaikan untuk melakukan perbuatan dana. Lalu kita menyuruh teman kita, dan ibaratnya perbuatan baik ini kan seperti diwakilkan begitu, seperti pati dana semacam itu, juga perbuatan baik yang tidak dilakukan oleh subjek sendiri, namun dilakukan oleh sanak saudaranya yang masih hidup. Nah, bagaimanakah kadar dari perbuatan baik yang semacam itu, Samanera? Kalau untuk ditanya kadarnya, tentu ya tidak maksimal, karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk berbuat baik itu sendiri, kalau kita menginginkan hasil yang maksimal, maka
harus memenuhi 3 syarat itu tadi, yaitu ketika ingin melakukan itu mempunyai kondisi yang baik, kemudian pada saat memberikan kalau misalkan materi itu kita juga mempunyai kondisi yang baik juga, kondisi pikiran atau kondisi batin. Kemudian pada saat setelah menyerahkan itu sendiri, kita juga berusaha untuk mengkondisikan pikiran kita dan perbuatan kita menjadi baik. Nah, dengan ketiga hal ini maka perbuatan baik yang dilakukan itu akan maksimal. Nah, berbeda jika kita titip ya baik daripada tidak sama sekali gitu kan. Ya. Lalu? Kemudian untuk hasil-hasil yang lainnya, tentu hasil tersebut akan nantinya mungkin saja kok jadi bias ini nanti. Mungkin saya mempunyai barang tersebut, kemudian saya menyuruh atas Hilani Kanti untuk menyerahkan hal tersebut atau barang tersebut. Ya nanti mungkin kebajikannya ya dibagi 2 gitu. Mungkin ya, seperti jadi itu. tidak maksimal ya. Iya, beda dengan jika saya menyerahkan sendiri, saya mendermakan sendiri dari tangan saya ataupun dari Samanera sendiri seperti itu ya. Iya, baik Samanera. Silahkan Samanera ya. Kita tadi sudah berbicara kurang lebih hampir 60 menit kita lewati dengan ada tanya jawab. Kemudian Samanera juga menjelaskan. Silahkan sekarang Samanera menyimpulkan dari segala yang telah kita perbincangkan dan juga menyampaikan pesan Dhamma kepada para pemirsa Dhamma TV khususnya. Silahkan Samanera. Ya, baik pemirsa Dhamma TV yang budiman, tadi kita telah membahas tentang bagaimana kita berusaha untuk selalu berbuat baik. Jadi sebagai kesimpulannya, perbuatan baik itu dapat kita lakukan melalui pikiran, ucapan dan juga perbuatan badan jasmani kita. Kemudian jika kita hendak berbuat baik, maka sebaiknya kita mempunyai kondisi-kondisi yang baik. Jadi senang sebelum menyerahkan, kemudian pada saat menyerahkan kita senang, kemudian pada saat setelah menyerahkan kita senang. Jadi dengan mengerti hal ini, maka perbuatan baik yang kita lakukan nanti akan memberikan hasil yang maksimal. Jadi saya mengajak kepada semuanya untuk selalu tidak bosan-bosannya untuk berbuat kebajikan, karena di dalam Dhamma dikatakan bahwa perbuatan baik merupakan suatu timbunan kebajikan yang nanti sewaktu-waktu dapat berbuah yang memberikan manfaat dalam kehidupan saat ini dan juga pada kehidupan yang akan datang. Demikian, terima kasih. Baik Samanera, saya ucapkan terima kasih kepada Samanera Piasilo yang telah bersedia hadir dan kemudian berbagi pengetahuannya kepada kita semua yang ada di sini. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Samanera dan juga atas Hilani yang hadir dan berpartisipasi dalam jalannya acara ini. Dan pemirsa, semoga tayangan ini dapat memberi pengetahuan dan juga manfaat bagi Anda dan keluarga. Akhir kata, saya atas Hilani Kanti Nandi mewakili segenap kru Manage Your Mind yang bertugas undur diri dari hadapan Anda dan jangan lupa, mind is not everything but everything is from mind, so manage your mind. Namo Buddhaya.